Hamdan syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah wa mawala. Puja dan puji mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang mana oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita umur panjang, sehat badan, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Salawat bernadakan salam tiada henti-hentinya kita sanjungkan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam penuh noda, bergelimang dengan dosa, membawa ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Yang saya hormati Bapak Kepala UPTD SMP Negeri 1 Gandapura, yang saya hormati Ibu-ibu Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Gandapura, yang saya hormati rekan-rekan guru yang telah berhadir pada tempat yang berbahagia ini. Pada hari ini kita telah sama-sama berkumpul di sini guna tak lain dan tak bukan adalah untuk mengikuti sosialisasi visi misi kepala sekolah di UPTD SMP Negeri 1 Gandapura. Untuk mengambil berkah acara kita pada hari ini, dengan menundukkan kepala, mari sama-sama kita membacakan surat Al-Fatihah masing-masing satu kali dalam hati. Warahmatullahi. Selanjutnya, sosialisasi visi misi sekolah UPTD SMP Negeri 1 Gandapura yang akan disampaikan oleh Bapak Iswadi SPDI selaku Kepala UPTD SMP Negeri 1 Gandapura. Kepada Bapak Iswadi kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kepada Allah. Awal dan salam kita sajikan kemampuan Nabi besar Muhammad SAW. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru yang telah berhadir di ruangan yang berbahagia ini. Tujuan dan maksud kita berada di sini pada hari ini yaitu untuk penyampaian visi dan misi sekolah. Ini menjadi wajib dilaksanakan oleh setiap kepala sekolah agar arah kita itu sama, jadi menyamakan persepsi. Jadi kalau misalnya visi dan misi ini tidak disampaikan, maka nanti dikhawatirkan akan ada visi pribadi atau visi kelompok, sehingga tujuan sekolah itu tidak bisa terlaksana dengan baik. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini kita bisa lihat apa itu visi. Ya. Jadi visi itu merupakan cita-cita atau gambaran umum masa depan yang ingin dicapai, sehingga visi menjadi arah dan tujuan yang hendak diwujudkan di masa depan dalam jangka panjang.
Jadi langkah untuk mewujudkan visi itu yaitu dengan misi. Jadi apa visi dari SMP Negeri 1 Bendapura? Terwujudnya peserta didik yang unggul dalam prestasi, beriman, berwawasan global, dan berkarakter Pancasila. Jadi bagaimana ini dicapai? Ada beberapa indikator yang harus kita penuhi, yaitu mengoptimalkan segenap potensi sekolah untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan. Kemudian yang kedua, melaksanakan proses pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler secara efektif, kreatif, dan menantang serta menyenangkan. Kemudian mewujudkan iklim sekolah yang sehat, hijau, bersih, aman, dan nyaman. Kemudian keempat, mengembangkan budaya literasi dan numerasi. Yang kelima, mengembangkan digitalisasi sekolah untuk mendukung wawasan global. Nah, beberapa poin yang saya bacakan itu sudah kita lakukan secara nyata. Baru-baru ini kita juga sudah ikut lomba untuk UKS atau sekolah sehat. Kita sudah galakkan itu, bahkan beberapa tahun sebelumnya kita sudah buat slogan di sekolah kita untuk menjaga sekolah ini tetap bersih, tetap sehat. Ya, bukan hanya sebatas lingkungan yang bersih, termasuk juga kantin yang sehat, ya, agar anak-anak dalam mengkonsumsi makanan yang dijajan atau yang dibeli di sekolah ini terjamin kesehatan. Kemudian dalam hal digitalisasi kita juga sudah luar biasa kita upayakan, yaitu kita sudah punya e-learning di sekolah. Kemudian manajemen data yang tersistem, kita sudah punya drive bersama, sehingga dalam sharing data kita bisa lebih mudah, jadi tidak mengenal tempat, ruang, dan waktu lagi. Kemudian yang masih kurang, yang saya highlight di sini yaitu budaya literasi dan numerasi. Itu menjadi catatan kita, karena di rapor pendidikan atau di rapor mutu kita melihat bahwa ada penurunan beberapa digit literasi tahun 2023 dengan 2024. Itu nanti kita upayakan bisa ada perubahan di tahun 2025. Langkah-langkahnya ada beberapa yang kami pikir itu bisa memperbaiki itu. Yang pertama sekali, peningkatan kompetensi guru. Itu wajib, ya, hukumnya wajib. Kita sudah rancang nanti melalui pelatihan guru. Nanti kita akan arahkan bagaimana proses pembelajaran dalam kelas itu bisa memasukkan unsur literasi. Jadi literasi itu bukan hanya sebatas pengadaan referensi buku bacaan, tapi yang paling mendukung adalah bagaimana meningkatkan kualitas guru dalam proses pembelajaran di kelas. Jadi kalau itu terlaksana dengan baik, maka literasi akan meningkat. Bagaimana yang saya maksud proses peningkatan kualitas pembelajaran di kelas? Memasukkan unsur literasi dalam pembelajaran, ya, membudayakan kepada guru-guru dalam merancang soal itu soal yang bersifat literasi. Jadi bukan soal yang sebutkan, jelaskan apa yang dimaksud, tuliskan. Jadi bukan soal seperti itu, tapi soal-soal yang disasarkan kepada teks bacaan. Itu harus dibedakan. Jadi soal yang dirancang, ya, berdasarkan teks bacaan, kadang-kadang anak itu tidak perlu menghafal, dia tidak perlu belajar di rumah. Kalau saya bilang belajar dalam tanda kutip, ya, kenapa? Karena jawabannya itu biasanya disajikan dalam teks, dalam literasi, ya. Itu. Jadi nanti dirubah secara pelan-pelan. Kenapa saya tidak arahkan ke pustaka? Ya. Pustaka itu wajib sebenarnya. Bagaimana pustaka meningkatkan literasinya? Artinya kepala sekolah di sini berperan dalam pengadaan buku literasi, pengadaan buku reguler, yang membuat perpustakaan itu lebih menarik. Tapi kita jangan lupa, perpustakaan itu hanya bisa diakses oleh siswa tidak lebih hanya 30 menit sehari.
Siswa datang pagi jam 7.30 sudah masuk ke kelas. Kemudian ketika keluar istirahat, kita paksakan dia untuk masuk perpustakaan. Saya rasa tidak mau. Kenapa? Karena dia lebih cenderung mendengarkan apa perkataan perutnya. Orang lapar itu diajak baca nggak bisa, ya. Orang lapar itu pasti dia akan mengutamakan kebutuhan pokok dulu, artinya dia makan dulu. Nah, waktu yang disediakan istirahat itu hanya 30 menit. Kapan dia bosan? Kemudian pulang sekolah jam 13.30. Dia sudah pulang ke rumah, pustaka sudah tutup. Kapan dia bosan? Pustaka bisa diajak siswa-siswa kita ke sana, yaitu bagaimana dia meminjam buku di sana. Nanti buku itu digunakan untuk dibaca di kelas. Atau proses belajar mengajarnya. Guru ajak siswa itu untuk discovery learning. Ya, dia mencari. Ketika kita berikan pertanyaan, yuk anak-anak, ini jawabannya ada di pustaka. Coba kalian cari buku ini. Ya, cari di situ. Baca, kemudian ibu kasih waktu 15 menit, setelah itu kembali ke kelas, kalian presentasikan. Itu salah satu strategi membuat anak mau membaca. Saya teringat dulu ada bahasanya begini. Bagaimana kita buat seseorang itu berpikir? Ada yang bisa jawab? Ada? Iya. Beri dia masa. Iya. Iya. Jadi kalau mau buat orang berpikir, maka beri dia masa. Jadi masalah apa yang mau diberikan? Nah, buatlah pertanyaan. Ketika dia diberi pertanyaan, dia akan menggunakan otaknya untuk berpikir. Ya, sama juga seperti kita hari ini. Ya, vision atau visi kita ke depan itu. Kenapa ini penting? Kan orang selalu bertanya, apa sih pentingnya visi misi? Ya. Yang baru-baru ini pun yang calon kepala daerah juga ditantang untuk visi misi. Visi misi itu seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Visi adalah arah. Ya. Kalau saya boleh umpamakan, sekarang kita berlabuh dalam satu kapal. Saya sebagai nahkodanya, Bapak Ibu sebagai kru. Ya, awak dalam kapal, kru. Nah, kalau dalam kru ada yang ingin melubangi kapal, maka yakinlah bukan hanya nahkoda yang meninggal. Yang melubangi itu juga ikut meninggal. Ya kan? Maka persepsi itu harus disamakan. Melalui apa? Melalui visi tadi. Ya, kalau kapal kita mau ngarah kemana ya? Oh, kapal kita mau ngarah ke Banda Aceh. Dari Luxmame pelabuhannya ini ngarahnya ke Banda Aceh atau ngarahnya ke Medan. Maka kita harus tahu bahwa kapal ini tujuannya ke Medan. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang tiketnya salah, maka harus bilang, Pak Nakoda, saya turun di sini. Tiket saya bukan ke Medan. Tiket saya ke Banda Aceh. Maka harus cari kapal yang lain. Bukan dengan marah-marah merusak kapal. Karena tujuannya nggak sama dengan nakoda. Itu perlu diingat. Jadi kalau kita mau sukses ke depan, ya visi ini kita camkan semua bahwa kita punya target yang sama. Dan posisikan diri sesuai dengan fungsi. Tugas kepala sekolah menilai Bapak Ibu. Tugas Bapak Ibu menilai siswa. Siapa yang nilai saya? Kan timbul pertanyaan begitu. Yang nilai kepala sekolah ada pengawas, ada kepala bidang, ada dinas. Maka kita fungsikan sesuai dengan fungsi kita masing-masing. Saya cukup yakin dan percaya kalau fungsi itu sudah sesuai dengan porsi kita masing-masing, insya Allah akan mudah. Misalnya ada polemik di antara guru-guru. Misalnya Ibu A dengan Ibu B bermasalah. Ya, arahnya kemana? Arahnya datang ke kepala sekolah, sampaikan masalahnya apa. Nanti kita akan diskusikan, kita akan selesaikan masalah itu.
Kalau kita masih menganggap bahwa kepala sekolah itu adalah orang tua kita di sini, maka semua masalah bisa selesai. Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan. Yang penting mau mendengarkan orang lain, ya. Siap kalau memang kita salah. Seperti yang saya bangun sekarang, komunikasi sekarang. Saya tidak pernah mendikte Bapak Ibu. Saya selalu bilang bahwa kerja yang baik. Ingat bahwa kita kerja sekarang bukan untuk hanya dinilai oleh kepala sekolah, tapi kita kerja, kita punya tanggung jawab yang akan kita pertanggungjawabkan kelak. Siapa? Kalau kerjanya hanya kepingin dipuji, kita akan kecewa. Kenapa? Ujung-ujungnya tak pernah dipuji. Jangankan dipuji, nama kita ya tahu kepala sekolah. Kalau dipuji, kan sedih. Pak, lu kaino, masa bapak menandung anak kesel? Ada nggak yang seperti itu? Kan enggak kan? Maka sering-sering lah. Apa sekolah? Perkenalkan diri. Ini nama saya ini, ya kan? Jadi kita tahu nanti. Jangan WA kepala sekolah cuma untuk konfirmasi apa namanya akun PRK, ya. Jadi didiskusikan. Sekali lagi saya kembali menyampaikan bahwa visi itu adalah target kita bersama yang harus kita capai. Kalau ada kekurangan dalam visi, kekurangan dalam misi, maka nanti kita akan kembangkan lagi bersama. Visi itu berlakunya standarnya biasanya 4 tahun atau 5 tahun. Setelah 4 tahun itu bisa direvisi kembali. Jadi jangan nanti dipikir bahwa oh ini nggak bisa dirubah sesuai dengan kebutuhan sekolah. Oke, saya rasa itu saja yang saya sampaikan. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Tanya aja, maksudnya tanya yang betul, nggak usah diset-set. Kalau bingung tanya. Bu Emma? Ya, saya sadar betul khawatir Bapak Ibu nanti saya bisa jawab. Yang mulai jawab ya. Iya. Pada poin 4 visi kita mengembangkan budaya literasi dan kemampuan numerasi. Tadi Bapak bilang selama ini boleh jadi kami di pihak guru sebagai pengajar dalam membuat soal masih bersifat pertanyaan dengan kata-kata operasional menyebutkan, menjelaskan dan lain-lain sebagainya. Sementara dalam visi misi kita sekarang dituntut kita harus menggalakkan budaya literasi. Otomatis dengan sendirinya setelah kami coba insya Allah soal itu dalam bentuk wacana dan merupakan stimulan, sehingga anak dengan membaca wacana tersebut dia bisa menjawab. Pertanyaannya Pak, menggalakkan sama anak itu bagi saya pribadi masih punya kelemahan Pak. Mohon bantuan Bapak. Good question. Ada lagi yang lain? Sekalian nanti saya jawab. Ada, satu aja dulu. Iya. Dia yang ini konteksnya kalau kita highlight, menggalakkan atau membudayakan. Kalau membudayakan itu memang sulit karena budaya itu muncul dari kebiasaan. Jadi kebiasaan yang sudah melekat, ya, itu baru dibilang sudah berbudaya. Nah, langkah kita awal ini yang kita biasakan aja dulu. Dan perlu targetnya yang apa namanya? Kalau hari ini presentasi maka besok nilai langsung naik, tidak seperti itu. Artinya dia berproses. Yang penting keinginan Bapak Ibu dulu, ya, untuk merubah pola sebelumnya ke pola yang baru. Itu dulu yang penting. Jadi tidak ada dia yang bing saladin langsung berubah. Ya. Saya selalu menilai perubahan itu dari yang bersangkutan. Misalnya begini, kalau saya nilai wakil saya misalnya, Bu Ruwaida, saya bilang begini, Bu Ruwaida
dulu jarang megang laptop. Setelah saya masuk ke sini, saya perhatikan 1 hari, 2 hari, 3 hari, beliau sudah mulai nenteng laptop. Ya, saya menganggap bahwa beliau sudah berubah, walaupun belum tahu cara buka laptop, tapi sudah nenteng laptop. Artinya kebiasaan awalnya nggak pernah bawa laptop, sekarang sudah bawa laptop, sudah ada perubahan. Apakah penilaiannya sudah 100? Ya kan? Dia berproses, tangganya naik berproses. Kemudian tidak boleh dibandingkan dengan orang lain. Ada misalnya sebelumnya di sekolah kita ada misalnya Ibu Andayani yang pinter IT misalnya. Beliau, saya bilang A, beliau sudah bisa ABC. Saya baru ngomong A, beliau sudah A, B, C. Jadi kita tidak boleh misalnya membandingkan diri kita dengan beliau. Kenapa? Kemampuan otak kita itu nggak sama, kemampuan fisik kita itu nggak sama. Yang penting ada keinginan dalam diri kita untuk merubah. Kalau dulu tengok laptop alergi, tengok gini, ini punyanya kaki rendah. Nah, jadi kalau sekarang udah mau tengok gini, anak sakit mata deh, itu sudah ada perubahan. Sudah berani tanya, maka Isna dia nyomi burung raja lagi nyomi apa tanda jauh. Kan sudah ada penasaran, rasa ingin tahu, ya kan? Jadi perubahan itu selalu diawali dari rasa ingin tahu. Jadi jangan bandingkan. Bantu kalian lagi pernah bahasa Inggris. Tengok Ibu Mahliah, beliau ngomong sudah casticus, itu shock aja. Mana jadi hero lagi kan? Bukan seperti itu. Kita cukup ngomong sama Ibu Mahliah, nak pergi ke bidan, udah cakap say saya nanti Ibu Mahliah bilang kalau pergi itu bilang Ibu bilang. Nah, dibilang nanti koreksi sama Ibu Mahliah, pakai pula Ibu tuh gitu. Misalnya seperti itu. Itu namanya proses perubahan. Yakinlah selalu diawali dari rasa ingin tahu. Kenapa?